kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami mau berdoa Bapa. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh kembali memperingati kesengsaraan Engkau, penderitaan Engkau untuk menebus setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan Engkau yang akan memimpin menuntun kami supaya kami boleh memahami kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita di 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan dengan pengorbanan Tuhan yang sempurna adanya. Nah, kenapa kita katakan pengorbanan Tuhan sempurna? Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, dalam ayat 18b sampai 19 disebutkan bahwa kita ditebus bukan dengan barang yang fana, melainkan dengan darah yang mahal. Nah, menarik di sini di mana Petrus membandingkan antara darah Yesus, Tuhan Yesus yang mahal ini dengan emas perak. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa emas perak itu melambangkan harta yang paling berharga, yang paling dicari-cari oleh manusia. Hampir semua manusia mencari itu, bekerja untuk itu. Ya, semua mau memperoleh emas dan perak. Nah, kita juga akui bahwa ketika tak kala seseorang memiliki uang yang banyak, dia bisa berbuat apa saja, dia bisa hidup secara bagaimana dia mau hidup. Misalnya dia mau beli pulau pun bisa dilakukannya kalau memang uang yang banyak. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa memang kita hidup butuh uang, tetapi jangan menjadikan hidup kita menjadi hamba uang ya. Jadi emas dan perak ini adalah satu lambang, satu gambar bagi kita, adalah sesuatu yang mungkin boleh dikata udah paling yang berharga dalam kehidupan manusia. Tetapi ternyata kehidupan manusia yang paling berharga pun tidak dapat menolong manusia untuk dapat melepaskan dirinya dari dosa. Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Rasul Petrus, bahwa memang dengan hidup kita bisa melakukan apa saja, beli apa saja. Tetapi dengan uang yang banyak itu ternyata kita tidak dapat menebus dosa kita sendiri. Kita tidak dapat membeli orang supaya menanggung dosa kita. Itu tidak dapat dilakukan. Dan itu hanya dapat kita peroleh dengan kematian Kristus Yesus yang menebus dosa kita, dan kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita, yang membantu kita lepas dari kuasa dosa karena kematian Kristus.
bukan karena harta yang banyak. Hanya satu yang bisa, yang menebus hidup kita dari dosa, yaitu darah Tuhan Yesus yang sempurna ini adanya. Jadi melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib itulah yang akhirnya membuat kita bebas, lepas dari dosa. Kita bebas dari dosa dan kita peroleh hidup yang kekal, keselamatan. Jadi ini ada satu anugerah yang terindah yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk memperolehnya. Ada satu jaminan hidup kekal ketika kita percaya Tuhan Yesus. Oleh karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, dengan darah yang sempurna itu. Yang kedua yang kita mau pelajari adalah di sini dikatakan yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Nah, untuk memahami pengorbanan Kristus yang sempurna, yang tak bernoda dan tak bercacat itu, maka kita harus melihat ke kehidupan di dalam zaman perjanjian lama, di mana ketika seseorang manusia yang hidup dalam perjanjian lama jatuh ke dalam dosa, maka mereka diwajibkan untuk mencari binatang yang sempurna, yang tak bernoda dan tak bercacat itu, untuk dibawakan kepada imam, dan imam mempersembahkan kepada Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh setiap umat manusia, umat Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama. Jadi setiap kali mereka melakukan dosa, mereka harus mencari binatang yang tidak ada cacatnya, tidak ada nodanya. Nah, kita bayangkan saja untuk menjaga tubuh kita ini dari bebas luka, bebas goresan aja sangat susah ya. Sangat susah. Kita tanpa kita sadari atau kita sadari kadang-kala sudah ada, tahu-tahu tangan kita sudah ada yang gores, ada yang luka dan lain sebagainya. Apalagi kita harus mencari binatang yang tidak ada cacatnya dan tidak ada nodanya. Tentu ini satu hal yang sangat sulit. Lebih lagi dalam kehidupan kita pada zaman ini, di mana manusia yang semakin banyak ya. Dan kita sadar, kita akui bahwa dalam hidup kita ini seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Satu kali mungkin tidak terhitung berapa kali kita bisa jatuh dalam dosa. Artinya kita harus mencari binatang itu dalam satu hari mungkin mau beberapa kali, bahkan berpuluh-puluh kali ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini Tuhan sudah menjadi satu korban yang sempurna untuk kita, di mana Dia boleh menebus kita, menggantikan kita dari segala dosa-dosa kita dengan satu penebusan yang sempurna adanya. Darah Kristus adalah darah yang mahal, darah yang sempurna untuk menebus kita, untuk memperoleh hidup selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang mahal dan darah Tuhan Yesus yang tidak bernoda, tidak bercacat ini, maka seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup dengan memperhatikan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Bukan mementingkan hidup kita, mementingkan diri sendiri, tetapi mencari kepentingan Allah. Karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, maka daripada itu, kita harus hidup dengan senantiasa
mencari apa yang Tuhan mau, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebetulnya yang harus kita lakukan. Nah, sebagai contoh, saya kasih ada orang hidup memiliki prinsip yang penting saya tidak merugikan orang lain. Sudah, itulah sebagai satu prinsip hidup yang dia jalankan. Nah, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip itu ada baiknya, tetapi tidak sepenuhnya benar ya. Kalau kita tidak merugikan orang lain, mungkin pengertiannya adalah ya saya juga cuek dengan keadaan orang lain. Yang penting saya tidak merugikan dia. Sudah. Maka masa bodoh sama dia. Itu adalah satu kehidupan sikap yang tidak baik. Sikap yang sebetulnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, dengan sikap cuek itu mungkin kita tidak menjadi terang bagi sekitar kita. Kita tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Terlebih lagi di dalam menjalankan amanat agung perintah Tuhan Yesus untuk kita, yaitu pergi beritakan Injil kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, biarlah kita semua boleh mencari hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita boleh mengejar apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal, darah yang sempurna. Kita manusia lemah, mudah sekali terjebak dalam keinginan kita sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Sekalipun kita tahu, mengerti bahwa Tuhan telah mati untuk kita. Itulah keadaan manusia kita. Maka daripada itu, biarlah kita boleh meminta pertolongan daripada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, memampukan kita untuk boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami mau berdoa bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar Tuhan. Lewat penebusan Kau yang sudah sempurna, darah yang mahal, yang tak bernoda dan tak bercacat yang sudah menebus kami. Biarlah kami boleh mengubah segala paradigma hidup kami. Kalau selama ini mungkin kami hidup di dalam kehidupan yang cuek-cuek, tidak peduli terhadap lingkungan kami, biarlah Tuhan yang akan memimpin kami, supaya kami lebih peduli terhadap keadaan sekitar kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, teman, sahabat, keluarga, tetangga Tuhan, dan lain sebagainya. Biarlah Tuhan yang akan boleh memakai hidup kami untuk boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, biarlah kami boleh diberikan keberanian untuk dapat memberitakannya, sehingga mereka boleh percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.